berikut. Selama perjalanan, Elara mencoba untuk memulai pembicaraan. Ia menanyakan nama pria itu dan berterima kasih. Pria itu menyebutkan namanya, Dario. Tapi saat Elara berterima kasih, Dario bilang dia hanya menjalankan perintah. Tapi perintah siapa itu? Elara tidak diberitahu bahkan saat ia bertanya. Mobil itu perlahan berjalan menuju kembali ke kota. Setelah beberapa menit, mobil itu berhenti di area parkir sebuah gedung. Elara melihat keluar jendela sejenak. Kemudian, dia bertanya di mana ini, tapi saat dia menoleh ke arah kursi pengemudi, ternyata di sana kosong. Loh, kemana Dario? Ternyata Dario yang sejak tadi dicari oleh Elara sudah turun lebih dulu. Kemudian, ia membukakan pintu dan membawa Elara keluar dari mobil itu. Saat keluar dari mobil itu, rasanya Elara tidak asing dengan gedung itu. Saat memasuki lift, ia terus berpikir, kenapa tempat itu begitu tidak asing? Kemudian, pintu lift terbuka. Dan saat itulah ingatan Elara kembali. Dia menyadari di mana dirinya saat ini. Tempat ini adalah awal dari semuanya berasal. Dari semua masalahnya bermula. Apartemen Romano. Ruangan itu masih sama, seperti terakhir kali Elara melihatnya. Dan di sana pula, sosok yang sama berdiri, seolah menunggu dan tahu Elara akan kembali. Saat itu pula, Elara menyadari, ternyata Dario adalah tangan kanan Romano. Dario mengantarkan Elara masuk ke ruangan itu, kemudian pergi, meninggalkan Elara berdua dengan Romano untuk bicara. Romano melihat kebingungan di wajah Elara, hanya tersenyum. Tapi itu bukan senyuman ramah, bukan senyuman sambutan. Senyuman yang jelas lebih menyeramkan daripada wajah tegasnya. Elara tidak memahami maksud dari senyuman itu. Tetapi dalam pikirannya terlintas satu hal. Dia langsung menuduh Romano dan mengatakan mungkin ini adalah permainan Romano untuk menjebaknya dan membawa dia kembali ke tempat itu karena malam itu Romano tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Romano tetap tenang. Dia membantah dengan tegas dan berkata bahwa pria yang menangkap Elara memang putra dari orang yang dia bunuh waktu itu. Tetapi Elara tidak percaya dan dia malah memancing emosi Romano. Saat itu, Romano hanya tenang dan berpikir telah memberikan kehidupan kedua bagi Elara, tapi semua itu tentu tidak gratis. Romano meminta sesuatu pada Elara, sesuatu yang harus ia tebus untuk nyawanya yang kedua. Dan sesuatu itu adalah nyawa. Nyawa yang memiliki darahnya, yang tidak lain adalah pewaris keluarganya. Jelas mendengar itu Elara menolak. Sudah berkali-kali dia katakan dia bukan wanita seperti itu. Tetapi kali ini Romano tidak mengalah. Dia mengatakan pada Elara, dialah yang telah memberikan kesempatan hidup kedua baginya. Jadi, kapanpun dia mau, dia bisa merenggut kesempatan itu dengan cara apapun. Kata-kata Romano itu tentu membuat Elara terdiam. Orang biasa, hanya gadis biasa, dengan mendengar ancaman seperti itu, pasti akan terdiam. Setelah berkata pada Elara bahwa dia tidak punya pilihan, Romano akhirnya keluar dari ruangan itu dan menguncinya dari luar. Ketika terdengar bunyi klik suara pintu dikunci, Elara langsung berlari, berusaha untuk membuka pintu itu. Tapi ternyata tidak bisa. Tidak punya pilihan lain. Dia harus berada di sana sampai Romano kembali untuk membuka pintu itu. Elara berdiri di depan sebuah jendela besar di ruangan itu. Matanya melihat kesibukan kota di mana biasanya dia terlibat di sana. Kemudian, dia duduk dan menyandarkan punggungnya ke jendela besar itu. Ia bernafas pelan, mencoba membuat dirinya tenang. Dan karena semalam memang dia tidak cukup beristirahat karena pikirannya terganggu oleh kejadian malam itu, tanpa dia sadari, rasa kantuk perlahan mulai mendekatinya.
Dan pada akhirnya, Elara tertidur dalam posisi duduk dan bersandar di jendela besar itu. Singkat cerita, matahari mulai bergerak ke arah barat. Elara masih terlelap dalam tidurnya. Ketika saat itu, Romano tiba. Dia membuka pintu dan masuk ke ruangan itu. Matanya langsung tertuju kepada Elara yang duduk dan tertidur di dekat jendela besar yang kini memantulkan cahaya jingga dari langit sore. Tetapi Romano tidak memilih untuk membangunkan Elara. Di sisi lain, dia hanya meletakkan beberapa berkas di atas meja, kemudian dia berjalan perlahan menuju ke rak minumannya dan menuangkan segelas whisky untuknya. Kemudian, dia kembali berjalan dan duduk di kursi di samping meja kaca itu sambil menyesap whisky-nya perlahan. Setelah beberapa saat tenang tanpa suara, Romano meletakkan gelas birnya di atas meja kaca itu dengan sedikit kasar hingga terdengar dentingan antara gelas dan meja kaca itu. Cukup kuat suaranya hingga Elara terbangun dari tidurnya. Elara segera bangun dari posisi duduknya. Ia berusaha untuk menyadarkan dirinya dari tidurnya, kemudian tanpa basa-basi, tanpa mengatakan apapun, bahkan tidak menoleh sama sekali, Romano sudah tahu Elara bangun dari sudut matanya. Jadi, tanpa basa-basi, dia langsung meminta Elara untuk menandatangani berkas yang ada di meja itu. Elara terdiam. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, apakah isi dari kertas itu sehingga dia harus menandatanganinya. Dia mengambil berkas itu dan juga pena yang ada di meja itu, kemudian membacanya secara perlahan, secara teliti. Dan saat itulah, ketika dia tahu surat apa itu, dia langsung menolak. Ternyata, surat itu adalah surat perjanjian kontrak rahim yang disetujui oleh kedua pihak, yaitu Romano dan Elara. Di sana tertulis, Elara tidak boleh pergi kemanapun sebelum keturunan dari Romano lahir. Elara meletakkan kembali berkas dan pena itu di atas meja. Dia menolak untuk menandatangani kontrak itu. Tapi saat ini, Romano tidak memberikan pilihan. Lagi-lagi Romano mengungkit kejadian sebelumnya di mana ia secara tidak langsung telah memberikan kesempatan hidup kedua bagi Elara. Dia berkata pada Elara, surat itu adalah jaminan bahwa dia tidak akan pergi dan dia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keturunannya. Dan juga mengingatkan kembali kepada Elara, siapa yang memberikan kesempatan hidup kedua, maka berhak untuk mengambilnya kembali kapanpun dia mau. Itu terdengar seperti ancaman bagi Elara, karena memang itu kebenarannya. Pada akhirnya, dengan sangat-sangat terpaksa, Elara berlutut di meja itu dan menandatangani berkas itu dengan tangannya yang gemetar. Dia tidak menyangka akan seperti ini jadinya. Singkatnya, setelah Elara menandatangani surat itu, Romano tersenyum puas. Dia akhirnya berhasil perlahan dan sedikit demi sedikit mematahkan ego gadis itu. Kini, dengan menandatangani surat itu, Romano bisa melakukan apa saja kepada Elara. Dan hal yang menjadi tanggung jawabnya yang disebutkan di surat perjanjian itu adalah menjaga keamanan calon penerusnya. Dan kota ini bukanlah tempat yang aman lagi bagi Elara. Terutama sebelumnya, Sinan telah mengetahui kabar tentang anak buahnya yang bernama Joshua telah tiada dan gagal untuk mengeksekusi Elara. Secara otomatis, Sinan menggerakkan anak buahnya untuk mencari tahu di mana Elara. Dan ini akan menjadi bahaya baru bagi Elara, terutama karena Sinan tahu Elara telah bersekutu dengan Romano. Dia tidak akan melepaskan Elara begitu saja. Akhirnya, ini tidak membawa pilihan lain, membuat Romano mengambil sebuah keputusan yang akan membawa Elara ke tempat yang aman, tapi agak jauh dari kota, yaitu tempat di mana dia dan keluarganya tinggal, di rumah utama, di mansion Aslan. Singkatnya, dibawalah Elara ke rumah besar itu, di mana rumah itu dikelilingi oleh tembok tinggi, agak jauh dari kota. Sekelilingnya bukanlah perumahan ataupun rumah-rumah lain, melainkan
adalah alam yang asri. Rumah itu seperti kastil di tengah bukit. Dan di bagian ini, biar aku kenalin kalian sama karakter baru. Romano di rumah ini nggak tinggal sendirian. Dia tinggal bersama dengan nenek dan bibinya. Neneknya bernama Safia Aslan, berusia 80 tahunan, dan bibinya bernama Halime Aslan, berusia 50 tahunan. Mereka tinggal bersama, tapi tidak hanya mereka bertiga, karena di tempat itu dipenuhi banyak pelayan dan juga beberapa anak buah kepercayaan Romano yang ditugaskan untuk menjaga nenek dan bibinya. Jika divisualkan, di sini akan terlihat satu-satunya perbedaan mencolok dari Romano, di mana meskipun dia keras kepada dunia di sekitarnya, ketika pulang ke rumah ini, ia selalu mencium tangan nenek dan bibinya dengan sopan, karena itu adalah tradisi keluarganya, yaitu menghormati orang yang lebih tua, dan satu-satunya orang yang dia hormati hanyalah dua wanita yang tinggal bersamanya. Sekarang kita kembali ke ceritanya. Saat Romano baru tiba, ia mencium tangan nenek dan bibinya. Bibi dan neneknya itu ada di ruang tamu, sedang menikmati camilan sore mereka. Dan mereka berdua tampak terkejut ketika Elara masuk bersama Dario. Tampaknya bukan hanya terkejut, tapi juga tidak suka karena tatapan mereka pada Elara seperti